Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Apa yang dimaksud menjalin persatuan dan kesatuan? Sebelum kita membahas dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat marifat-Mu, supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mendasari tema pagi hari ini, mari kita membaca Alkitab kita di Kitab Lukas 5 ayat 17-20. Saya akan membacakannya. Lukas 5 ayat 17-20, beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Amin. Dari bacaan Lukas 5 ayat 17-20 ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah dia diturunkan dari atap rumah. Saat itu tersiar kabar bahwa Yesus sedang ada di rumah. Maka orang banyak berbondong-bondong datang hingga rumah itu begitu penuh dan sesak. Seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya untuk bertemu Tuhan Yesus di rumah, akan tetapi rumah itu penuh orang dan hampir tidak mungkin mereka bisa menembus kerumunan itu. Tetapi teman-teman si lumpuh ini sepakat untuk menolong hingga akhir dan tanpa menyerah. Kemudian mereka memanjat ke atap, lalu membongkar atap dan menurunkan teman mereka yang lumpuh itu. Perlahan-lahan sampai tepat di hadapan Yesus. Iman serta usaha yang dilakukan teman-teman si lumpuh ini tidak sia-sia. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh itu. Kita bisa lihat di Lukas 5 ayat 20. Di dalam Alkitab, ada banyak kisah orang yang mengalami kesembuhan karena imannya kepada Yesus. Namun, kisah yang kita baca ini cukup unik. Alkitab mencatat bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu atas dasar iman teman-temannya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesehatian dapat mendatangkan mujizat. Betapa pentingnya memiliki sikap sehati dan peduli satu sama lain dalam pertumbuhan iman. Nah, semisal kalau teman-teman si lumpuh ini tidak memiliki sikap hati atau kesatuan hati, apa yang akan terjadi?
mungkin saja temannya akan membiarkannya. Ya udah, kalau lumpuh ya lumpuh aja gitu kan. Atau karena begitu banyaknya orang, jadi mereka menyerah. Sudahlah, nggak perlu datang ke Tuhan Yesus. Ngapain? Kalau dia memang lumpuh, ya udah lumpuh aja gitu. Nah, itu sama dengan tidak ada kesatuan hati. Akan tetapi berbeda dengan teman-teman si lumpuh ini. Mereka bersatu hati. Mereka menanggalkan setiap keegoisan mereka, ego mereka, sehingga si lumpuh ini bisa datang, bisa ada di depan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh ini. Kalau kita bisa lihat, teman-teman mereka ini kan ada waktu teman-teman mereka membawa dia masuk dan diletakkan di hadapan Yesus. Tapi sebelumnya itu ada mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, tapi begitu banyaknya, dan mereka, teman-teman si lumpuh ini, menaikkan tempat tidur si lumpuh ini ke atap rumah. Nah, itu perlu waktu, perlu adanya usaha, kekuatan, kesatuan hati ya, kesatuan hati dalam mengangkat. Nah, kalau misalnya yang satu nggak mau, wis berat banget gitu, ya udah, nggak akan jadi, nggak akan bisa si lumpuh ini disembuhkan sama Tuhan karena tidak ada kesatuan hati. Sama halnya dengan kehidupan kita dalam bergereja. Kalau misalnya kita tidak bersatu hati, maka gereja kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Nah, maka betapa pentingnya sikap sehati dan peduli satu sama lain dalam membangun pertumbuhan iman gereja kita, terutama di gereja kita ini, GKJW Jemaat Manuan, atau di teman-teman seiman kita yang lain. Tak jarang kita mendapati saudara seiman kita, terutama di gereja kita, mengalami pergumulan, mungkin karena sakit, pergumulan tentang pekerjaan, keadaan finansial, atau pergumulan tentang keluarga, atau juga tentang pergaulan dan lain sebagainya. Saat kita mengetahui hal itu, kita harus bersatu hati untuk mengulurkan tangan kita, mengulurkan bantuan dan memberikan dukungan kepadanya, baik itu dalam doa, penghiburan, dan pertolongan lainnya jika itu diperlukan. Seperti pekerjaan pendeta tidak bisa melayani sendirian, tapi pendeta juga perlu dukungan dari jemaat serta majelis yang membantu dalam pelayanan pendeta. Serta majelis nggak bisa melayani sendirian, karena majelis juga perlu bantuan dari dorongan dari ibu pendeta kita gitu, supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik. Lalu jemaat, apa perannya? Jemaat bisa membantu dalam berbagai, mungkin dalam mendukung dalam pelayanan pendeta itu seperti yang ikut jadi majelis, pamong, atau yang paling penting ini sebagai pendukung doa gereja kita. Nah, jemaat juga bisa mendukung dalam berbagai atau terlibat dalam berbagai kegiatan di gereja kita. Jadi
dari bacaan pagi hari ini kita dapat belajar bahwa berinisiatiflah untuk menjadi penggerak kesatuan dalam gereja kita. Milikilah sikap peduli satu sama lain, karena dalam persatuan dan kesatuan hati berkat dan mujizat Tuhan dicurahkan. Sebagai refleksi, apakah kita sudah punya kesatuan hati dalam gereja? Kedua, langkah apa yang hendak kita lakukan untuk membangun kesatuan hati di dalam persekutuan gereja kita? Jadi, yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah 1. Usahakanlah untuk memiliki kesatuan hati dalam persekutuan yang ada, baik dalam keluarga, dalam kerja, dan juga pelayanan di gereja. Lalu kedua, singkirkan sikap mementingkan diri sendiri agar persatuan dan kesatuan dapat terjalin dengan harmoni. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa sebagai penutup renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Tuhan, mampukan kami supaya kami memiliki kerendahan hati dalam menjalin persatuan dan kesatuan di gereja kami. Dan juga Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat marifat-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Engkau pimpin kami, kehidupan kami ini dari pagi sampai kami beristirahat kembali ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.